Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Hadirin muhtaramin, para alim, para kiai, para ustaz-ustazah, sedaya tokoh masyarakat, sedaya para jamaah, para bapak, para ibu, jamaah musalla Bustan Ulum Kampung Kebon Jaya rahimakumullah. Saat dari pengawasan dipun milai, monggo kita tawasul sekedap kalian maos surat Al-Fatihah dengan harapan matur mugi pengawasan dalem menika saged dados ilmu kang manfaat yang barokah fid dunya wa dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratil nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Thumma sallallahu alaihi wa syaikhul qadir jilani radhiyallahu anhu wa khususna muallifi hadzal kitab fadl qarib wa usulna jami'il awliya'i tis'ah jami'a wa disama fi Indonesia khususan Sunan Derajat bin Sunan Ampel Lamongan wa khususna jami'i muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama wa khususan la jami'il masyayikh saghiri awalan wa akhiran wa usuli mafriyin wa usna ramagi Hamid bin Abdullah bin Umar Basran wa ila jami'i awli hadhihi al-baldah khususan al-Habib Alwi bin Sagaf Kebon Agung wa ila jami'i man amara hadzal musalla wa man 'abada Allah fi hadzal musalla wa ila jami'i abaina wa ummahatina wa li masyayikhina wa talamidina wa auladina wa dhurriyyatina wa dhawil hujja 'alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi niyyati ad-du'a wal qabul syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Nawaitu ta'alluma li'i'ada'i kalimatillah. Para bapak, para ibu, para jamaah sedaya rahimakumullah. Keranten samakin niki mendekati malam 17. Insyaallah jatuh pada hari Jumat malam Ahad ya. Yaitu bertepatan dengan perayaan Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila menika pada pertemuan malam hari ini kula sedikit akan menyinggung seputar pelaksanaan atau peristiwa Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu, para sayang yang mulia, Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terjadi pada tahun ke-10 semenjak Rasulullah SAW itu diangkat menjadi nabi atau rasul. Dan setelah Rasulullah asal
wahyu pertama kali, itulah pertanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki diangkat menjadi nabi atau rasul atau utusannya Allah taala. Selanjutnya 10 tahun setelah itu baru Rasulullah niki mengalami peristiwa yang besar, peristiwa yang luar biasa, yaitu yang disebut dengan peristiwa Isra Mi'raj. Dan oleh-oleh dari Isra Mi'raj itu adalah perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Adapun untuk rentetan peristiwa Isra Mi'raj, kita sebagai orang yang beriman niku istilahnya agama niku orang mukmin. Niku lek jalan lestri orang mukminah. Kita sebagai hamba yang beriman kepada Allah Ta'ala, sudah sewajarnya kita ini meyakini, memantapkan hati bahwasanya peristiwa Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah benar adanya. Walaupun secara akal kita peristiwa itu tidak masuk akal. Tapi tidak semua peristiwa, tidak semua yang tidak masuk akal itu kita tolak. Lah disitulah ukuran keimanan kita diukur. Seberapa besar iman kita kepada Allah dan Rasulnya. Karena sebagai orang yang beriman, apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah itu harus kita imani, harus kita yakini, walaupun tidak masuk akal. Kenapa demikian? Karena akal kita, akal manusia niku terbatas, tidak sampai, tidak bisa menjangkau kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi pada malam ke-27 bulan Rajab. Kalau kita mau memperingatinya berarti insya Allah besok pada hari Jumat malam Ahad, Jumat malam Sabtu. Kok Jumat malam Ahad ya? Berarti tanggal 26 malam 17. Karena peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi pada malam hari, sesuai dengan dawuhnya Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan dawuhnya Allah taala niku berada di surat Al-Isra ayat pertama misalnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Subhana, ketika Allah Ta'ala berdawuh subhana berarti ada sesuatu yang takjub atau yang menakjubkan atau yang membuat aneh bagi semuanya. Kita sebagai orang mukmin ketika melihat sesuatu yang menakjubkan niku dianjurkan membaca subhanallah, maha suci Allah. Dan Isra Mi'raj ini didahului dengan ayat subhanallah atau subhanalladzi asra, maha suci zat yang telah menjalankan hambanya. Berarti Isra Mi'rajnya Rasulullah niki murni dijalankan oleh Allah Ta'ala, bukan atas kehendaknya Rasulullah. Yang namanya dijalankan berarti Rasulullah tinggal diam mawon, Allah semuanya yang menjalankan. Contoh, ada semut niki bisa, semut yang ada di sini niki saged bepergian ke Jakarta dengan durasi waktu 3 jam. Niku masuk akal apa mboten? Mboten nggih. Soalnya semut nang pasar Penagung mawon berjam-jam. Niki teng Jakarta bisa 3 jam. Tapi kalau semut tadi itu naik atau berada di sakunya orang yang mau bepergian ke Jakarta, tiang Ponjaya pada teng Jakarta ndek lebete kesak niki wonten semute.
Mari ngoten berangkat ke Juanda melewati tol niku perkiraan jaraknya atau durasi waktunya 1 jam. Terus naik dari Juanda naik pesawat ke Jakarta sekitar 2 jam. Cuma 3 jam. Di dalamnya kesak niku wonten semut. Berarti semut tadi itu bisa berjalan ke Jakarta atau sampai di Jakarta cuma dengan durasi waktu 3 jam. Niku kalau dianalogikan, kalau dikiaskan pada sesuatu yang lain. Jadi tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah Ta'ala berkehendak, termasuk peristiwa Isra Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana durasi waktunya niki lek diukur ya, ukurannya tiang mantan wudhu, sisa air wudhu tadi itu belum kering tanpa dianduki. Tata jenengan mantan wudhu dereng kering, terus jenengan mentel kasih wonten netes. Niku peristiwa Isra Mi'raj pun selesai. Atau ukurannya tsumma arudduhu minal arsy qabla ayyabrudal fars. Wonten tiba niku. Rasulullah niku lek dihitung peristiwa Isra Mi'raj niku dengan sesuatu yang luar biasa, tapi dengan waktu yang sangat sedikit sekali. Niku perkiraan Rasulullah waktu itu duduk di rumahnya, di rumah sepupunya, putrinya Abu Thalib, berarti sepupunya Rasulullah. Waktu itu Rasulullah habis sholat berjamaah dengan para sahabatnya di Ka'bah, lalu mampir ke rumah sepupunya, berada di situ, lalu ada panggilan atau tamu yang mana tamu itu adalah malaikat Jibril. Rasulullah karena sedang duduk lama, maka otomatis tiang lek lami lenggah, lek diodek lenggah ini ku anget apa betul? Tasih anget ya. Kena lenggah wonten kursi. Terus jenengan ngadeg kirane udek kursi menika. Anget apa boten kenging bokong jenengan? Anget ya. Lah Rasulullah setelah pulang dari Isra Mi'raj menika ningali tempat duduke menika tasih anget. Lagi kita boten saged bayangkan. Kira-kira peristiwa Isra Mi'raj niku hitungan menit napa detik napa jam. Buktine tempat duduknya Rasulullah masih terasa hangat. Kadose detikan kadose. Oleh karena itu, karena waktu yang begitu pendeknya, maka orang yang imannya girang itu pasti akan menolak. Dan satu-satunya sahabatnya Rasulullah yang langsung menerima setelah Rasulullah bercerita setelah kejadian Isra Mi'raj itu adalah Abu Bakar. Sehingga Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq, orang yang senantiasa membenarkan. As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar sendiri namanya ini sanes Abu Bakar, tapi Abdullah, putra dari bapak Abi Quhafah, Abdullah bin Abi Quhafah. Dijuluki Abu Bakar karena Abu Bakar niki orang yang pertama kali masuk Islam. Bakar niku artosipun pagi-pagi buta atau orang yang mendahului. Berarti orang yang mendahului masuk Islam. Gelar As-Siddiq didapatkan beliau ketika beliau langsung mempercayai menerima cerita Rasulullah setelah Isra Mi'raj. Bahkan Abu Bakar ini langsung menantang, wahai Rasulullah, andaikan apa yang panjenengan sampaikan itu lebih dari itu, lebih dari peristiwa Isra Mi'raj, tambah mboten masuk akal malih, kula juga mempercayainya atau mengimaninya. Maka dari itu peristiwa Isra Mi'raj niki kaitannya dengan keyakinan kita. Seberapa besar keimanan kita kepada Allah Ta'ala, seberapa besar apa yang disampaikan oleh Rasulullah bisa kita tangkap. Para rawuh saya yang mulia, untuk peristiwa Isra Mi'raj sendiri
Kalau dirinci, Isra niku adalah perjalanannya Rasulullah minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram kota Mekah sampai ke Masjidil Aqsa Palestina. Niku jaraknya sudah beda negara. Menawi jarak kanjeng Nabi dari Mekah ke Madinah kurang lebih 500 km kurang lebih. Niki di jawine mana? Berarti lebih dari 1000 kilometer. Kirang lek dugi mriki teng pundi? Mungkin teng Sumatera mungkin. Dan Rasulullah menaiki kendaraan yang bernama buruk. Buruk niku kendaraan yang berasal dari bangsa malaikat. Kita tahu malaikat adalah makhluknya Allah Ta'ala yang penciptaannya niku saking cahaya kali geni niku mboten sami. Lek geni niku pusate sesuatu yang bisa menghasilkan cahaya. Berarti geni niku panas ya. Lek cahaya niku apa yang hasil dari cipratane geni. Berarti boten panas. Niku malaikat. Menawi iblis niku saking geni. Karena buruk niki termasuk jenisnya malaikat, maka apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala selalu dituruti. Karena malaikat niku mboten ada nafsu, sekali diperintah tidak akan bermaksiat atau tidak akan bangkang istilahnya. Rasulullah menaiki buruk mulai dari Masjidil Haram kota Mekah sampai ke Masjidil Aqsa Palestina. Dan di tengah perjalanan beliau naik buruk ini, Rasulullah menemukan suatu pemandangan atau keanehan yang banyak sekali. Dan di antara keanehan itu, Rasulullah ketika melewati daratan negara Mesir, niku Rasulullah mencium bau harum yang harumnya itu luar biasa. Harumnya minyak misik. Bau harum terus beliau dapatkan dari daratan negara Mesir. Sehingga Rasulullah penasaran dan Rasulullah niki tanglet dumateng malaikat Jibril. Karena yang menaiki buruk selain Rasulullah juga malaikat Jibril. Malaikat Jibril buruk sama Rasulullah. Lalu malaikat Jibril niki dawuh, Rasulullah, bau harum yang panjenengan cium niku berasal dari pekuburannya atau makamnya seorang wanita salihah yang hidup di zamannya Fir'aun atau di zamannya Nabi Musa. Keranten zamannya Nabi Musa niku kada cerita, kada tokoh-tokoh, baik tokoh yang taat maupun yang maksiat. Di antaranya Fir'aun, Haman, Korun, Siti Asia, Dewi Masito. Dan Dewi Masito inilah yang dari makamnya Dewi Masito inilah yang mengeluarkan bau harum yang sampai dicium oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus cerita Siti Masito ini diceritakan di dalam hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas niku sahabatnya Rasulullah sekaligus sepupunya Rasulullah. Karena Abbas niku adalah adiknya Abdullah, abahnya Nabi. Terus Abbas niku enggak ada yugo namanya Abdullah. Berarti kali Nabi niki sepupunya. Beliau ini ahli yang meriwayatkan hadisnya Rasulullah. Di dalam hadisnya diceritakan bahwasanya seorang wanita yang bernama Masito, yang Jawi ngarani Dewi Masito. Dewi niku asal kata saking Dawi. Dawi niku wong kang anduweni. Masito niku diartikan tukang sisir. Keranten Dewi Masito niki waktu itu jabatannya adalah tukang sisirnya anaknya Raja
Fir'aun. Diceritakan bahwasanya Dewi Masito niki suatu ketika lagi melaksanakan tugas, yaitu menyisir putrinya Fir'aun, secara tidak sengaja sisirnya niki tersenggol sehingga jatuh. Karena jatuh, maka secara napa niku tidak sengaja Dewi Masito mundur sisir woniko kalian maos bismillah. Bismillahirrahmanirrahim atau bismillah ngoten to. Artosipun dengan menyebut nama Allah. Banget niku. Ranten banget, maka anaknya Fir'aun yang masih kecil tadi itu mireng. Mantun mireng langsung tanglet. Ibu Masito, sampean kok mau ngomong dengan menyebut nama Allah? Apakah ada Tuhan selain ayahku? Karena waktu itu yang dijadikan Tuhan oleh penduduk Mesir adalah Fir'aun. Kalau tidak mengakui Fir'aun menjadi Tuhan, maka akan dibunuh. Kata Fir'aun ini langalai maksiat iblis. Menawi iblis niku durhaka pada Allah Ta'ala atas kesombongannya. Lek ditingali iblis niku salah mek setunggal. Mboten purun hormat dumateng penciptaannya Nabi Adam niku to. Ketika para malaikat sedaya niku hormat atau sujud dalam arti mboten menyembah ya, tapi menghormati penciptaannya Nabi Adam. Ketika iblis disuruh mboten purun. Enak temen, arek kapan Adam niku? Aku wis biyen diciptakan, aku tau beni Adam teko tanah. Lah niki sombong. Karena sombong maka perintah Allah Ta'ala dihiraukan atau dilanggar. Dan semenjak itu Allah Ta'ala langsung memvonis iblis ini masuk neraka selama-lamanya, diturunkan dari surga. Salah iblis namung setunggal, sombong. Berarti lek wonten tiyang sombong berarti mewarisi sifatnya iblis. Naudzubillah. Salah setunggal dok langsung divonis oleh Allah Ta'ala masuk neraka selama-lamanya. Padahal waktu itu iblis ini hidupnya ada di surga bersama para malaikat dan sempat menututi Nabi Adam. Bahkan para malaikat ini menjadi santrinya iblis. Terus iblis itu singen makhluk yang sangat ahli ibadah di mata Allah Ta'ala. Saya salah sunggal toh, pengen menghormati penciptaan Nabi Adam betul purun. Langsung Allah Ta'ala murka. Dan niki wonten makhluk yang mengalahkan dosanya iblis, yaitu yang bernama Fir'aun. Fir'aun ini tidak hanya sombong, tapi dia mengaku menjadi Tuhan. Kan teman kurang ajar ini. Napa kok ngaku Tuhan Fir'aun niku? Ranten Fir'aun niki mulai kecil niki dilulu oleh Allah Ta'ala. Dilulu niku napa istilah dilulu? Dimanja nggih. Konon Fir'aun niki mulai umur 1 hari niku pun saged mlampah. Bayi Fir'aun niki umur kalih dinten pun saged melayu. Umur beberapa hari gelut ambek kanca sing gedhe kalah kabeh. Marwatan ageng gelut menang terus. Dijadikan payo perangnya menang terus. Sampai raja sangat hormat pada Fir'aun. Dan Fir'aun ini cerdas. Aku kok dikongkon perang terus nang raja iki. Enake aku iki dadi raja ae. Dadi raja nih pateni. Sehingga sejak itu Fir'aun menjadi raja. Dan Fir'aun niki mboten nate merasakan yang namanya sakit. Walaupun sekedar sakit ngelu, mboten nate. Mari ngoten Fir'aun niki mboten nate digigit oleh nyamuk. Nyamuk pun takut. Gelut menang terus, perang menang terus, sehingga timbul perasaan di hatinya, aku kok ndak tahu loro, perang kok menang terus, pola aku ini pangeran.
Jadi Fir'aun merasa menjadi itu Tuhan karena semuanya kalah dengan Fir'aun. Dan semenjak itu Fir'aun ini memproklamirkan diri menjadi Tuhan. Semuanya harus menyembah dia, kalau tidak menyembah langsung dibunuh. Dan Fir'aun ini tercatat menjadi raja Mesir. Makanya Mesir ini termasuk negara ingkang kuno. Negara kuno di dunia niku selain Mesir wonten India, wonten Cina. Niku negara sing kuno niku, mulai singen pun wonten namine. Tarik malih teng napa Dewi Masito ya. Dewi Masito karena ditanya oleh anaknya Fir'aun, lalu Dewi Masito niki menjawab dengan tegas. Kata anak Fir'aun, Ibu Masito, sampean kok ngomong dengan menyebut nama Allah? Siapa Allah itu? Apakah ada Tuhan selain ayahku, selain Fir'aun maksudnya ya? Maka Dewi Masito dengan lantang langsung menjawab, iya, Tuhan yang sebenarnya itu adalah Tuhan Allah. Tuhan Allah itu Tuhanku, juga Tuhan bapakmu, dan Tuhan semesta alam. Jenenge namine lari alit, cerita tentang bapake. Ayah, Ibu Masito iku duwe Tuhan anyar, jenenge Allah jare. Ndak ngakoni sampean sebagai Tuhan. Langsung Fir'aun memanggil Ibu Masito dan diinterogasi. Apa benar kamu punya Tuhan selain aku? Langsung Dewi Masito mengatakan, iya benar. Siapa Tuhanmu? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Maksud Tuhan Fir'aun ya. Dan Tuhan semesta alam. Oh ngono ya. Tolong cabut pernyataanmu. Tidak, aku tidak akan mencabut pernyataanku. Nantang Dewi Masito mau. Akhirnya oleh Fir'aun, Dewi Masito dijatuhi hukuman mati. Hukuman matinya Ibu Masito niki sangat mengenaskan. Ya napa hukumannya? Fir'aun memerintahkan kepada para tentaranya untuk membuat kuali besar. Kuali niku wajan ageng. Mari wonten wajan wau nika diobong. Kados kumang ageng ngoten nggih. Mari wonten diparingi minyak dan Ibu Masito bersama anak-anaknya niki ditaruh di atasnya untuk dilemparkan. Untuk menguji keimanannya Dewi Masito. Fir'aun sekali lagi niki napa niku memberikan kesempatan agar Dewi Masito ini mencabut pernyataannya. Tapi Dewi Masito sudah bertekad tidak mau. Cuma Dewi Masito niki minta, tolong kalau saya dibunuh, nanti tulang belulang saya kumpulkan satu liang lahat dengan anak-anak saya. Terus Dewi Masito, ya wes tak turuti. Akhirnya anaknya yang paling besar diuncalaken teng wali niku. Wali yang menyala yang sing diobong niku. Langsung pejang ya. Tapi wonten riwayat yang mengatakan bahwasanya sebelum anaknya Ibu Masito niku rutu teng wali besar niku teng wajan ageng, malaikat Israel diperintahkan oleh Allah Ta'ala agar mencabut nyawanya. Dan terus sebelum anaknya Ibu Masito menyentuh api yang dibakar, namanya kuali yang dibakar dengan api niku, nyawanya pun diputuskan. Berarti statusnya sing diobong adalah mayat atau mayit. Lek mayit diobong kan betul senang nggih. Tunggale yang pecah jalan cewek. Mosok ate atuh, mboten kan mboten nggih. Mari ngoten anaknya satunya diuncalaken malih. Nggih ngoten, sebelum menyentuh api langsung dicabut dulu oleh malaikat Israel. Dan terakhir giliran anaknya Ibu Masito yang masih bayi dalam gendongannya. Sik nyusoni ya, sik nyusu ya. Niku badhe diuncalaken pisan teng Fir'aun. Ya apa, anakmu sing cilik iki tak uncalaken pisan ya. Niku Ibu Masito sempat goyah. Goyah napa? Goyahe karena
hati seorang ibu. Ya Allah, anak sing nyusu sing ala apa ana ngarepe moto kate pateni.